kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya, Bapa. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti firman-Mu dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Maria adalah satu-satunya wanita yang mengandung dari Roh Kudus. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Maria adalah wanita muda yang saat itu bertunangan dengan Yusuf, dan ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus, dan Yusuf tunangannya bermaksud hendak menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, katanya, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara, siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan dengan malaikat Gabriel kepada Yusuf? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pemberian Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Jadi Roh Kudus akan datang, hidup dan berdiam, bahkan tinggal di dalam diri pribadi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sejak awal penciptaan manusia, manusia sudah dinaungi, dilindungi oleh Roh Kudus. Tetapi sejak kejahatan manusia semakin bertambah-tambah di bumi, maka Roh Kudus pergi meninggalkan manusia, seperti tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, firman Tuhan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja." Jadi saudara, setelah Roh Kudus meninggalkan manusia, maka ada saat-saat tertentu Roh Kudus masuk dan bekerja di dalam kehidupan nabi-nabi Allah seperti Musa, Daud, Samuel, Elia, dan nabi-nabi Tuhan lainnya, yaitu untuk mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Sedangkan saudara,
orang-orang yang awalnya disertai oleh Roh Kudus, tetapi pada akhir hidupnya ditinggalkan oleh Roh Kudus karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Contohnya adalah Raja Saul, Ananias dan Safira, Yudas Iskariot, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi hal pertama yang harus kita mengerti tentang Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri dan sungguh-sungguh Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang bertugas untuk menolong, menaungi orang-orang percaya sejak awal kejadian manusia. Dialah Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan luar biasa, bahkan keajaiban-keajaiban yang belum pernah terjadi di dalam dunia ini. Semuanya tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita manusia dan tidak bisa kita mengerti. Memang saudara, iblis bisa melakukan keajaiban-keajaiban, tetapi kuasanya terbatas. Tetapi Roh Kudus adalah Roh Allah yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus hadir, diam dan berkenan di dalam kehidupan Maria untuk menyatakan kebesaran Allah sebagai tempat pribadi firman Allah menjelma menjadi seorang bayi di dalam kandungan Maria. Puji Tuhan saudara. Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya Maria adalah seorang wanita yang dipilih Allah untuk mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah, seperti yang dikatakan oleh malaikat Gibril kepada Maria di dalam ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak
laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Maria adalah seorang wanita yang memiliki kerelaan dan berjiwa besar, mempunyai ketaatan yang penuh untuk mengandung dari Roh Kudus, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gibril kepadanya. Karena sebagai manusia biasa, tentunya Maria mempunyai kekhawatiran, mempunyai kegelisahan tersendiri di dalam kehidupannya. Tentunya Maria takut dicemooh, diusir, atau bahkan dihukum oleh orang-orang di sekelilingnya atau di lingkungannya. Terlebih-lebih saudara, kalau tunangannya Yusuf akan meninggalkan dia karena salah paham, karena Maria telah mengandung sebelum mereka menjadi suami istri. Itulah sebabnya sesuai dengan janji Allah atas segala kegelisahan yang dialami oleh Maria dan yang telah dikatakan oleh malaikat Tuhan, dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan akhirnya saudara, tanpa bertanya lagi atas segala kegelisahan yang berkecamuk di dalam hatinya, Maria berkata di dalam ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan setelah Maria mengunjungi Elisabet, sanaknya, Maria penuh kata-kata pujian di dalam hatinya untuk memuji dan memuliakan Allah. Hatinya meluap dengan kata-kata syukur kepada Allah. Katanya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Kiranya kita boleh mengenal Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Memang dia tidak terlihat secara kasat mata di dalam kehidupan kita, tetapi ketahuilah saudara bahwa Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam kehidupan kita untuk memampukan kita untuk
kita hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berdosa kepadanya dan kita tidak mendukakan Roh Kudus Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kiranya Natal di tahun 2021 ini memampukan kita untuk kita lebih lagi mengenal Roh Kudus yang sudah diam dan tinggal di dalam hidup kita, untuk kita senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hati kita meluap dengan rasa syukur untuk kita senantiasa memuji, meninggikan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sama seperti Maria. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Kau berikan kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan Engkau, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, untuk kami Tuhan, oh Tuhan, tidak mendukakan Engkau ya Allah, ya Roh Kudus yang sudah berdiam untuk tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin.